Selamat pagi, siang, atau sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Michel Prestahya dengan NIM 123210103. Dan sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari kuliah praktik yang telah saya laksanakan di Yayasan Decoding Indonesia atau Bangkit Academy. Di sini tim kami telah membuat suatu aplikasi yaitu Saber atau Smart Optimization of Building Energy dengan kode tim CH2PS171. Latar belakang yang diangkat adalah di dalam era modern ini, energi listrik menjadi sangat penting dengan penggunaan yang terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2021, penggunaan listrik di sektor bisnis naik 10,5%, dan ini diambil dari jurnal artikel Mudasir pada tahun 2021. Peningkatan ini berdampak pada emisi karbon karena masih banyaknya penggunaan PLTU berbasis batu bara. Kemudian, emisi karbon menjadi isu lingkungan yang mendesak. Dan juga karena inilah diperlukan suatu solusi inovatif untuk optimasi penggunaan energi, terutama pada bangunan di Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana mengoptimalkan pemantauan dan memprediksi konsumsi listrik di bangunan secara real-time untuk mengurangi emisi karbon. Dan tujuannya adalah menyediakan sistem yang dapat memfasilitasi pemilik bangunan dalam memantau dan memprediksi penggunaan energi listrik di bangunan mereka. Dan manfaatnya adalah untuk dapat menyediakan sistem yang memungkinkan pengguna memantau konsumsi energi listrik secara real-time dan memprediksi penggunaannya. Dan solusi yang kami tawarkan adalah melalui aplikasi Saber ini, sehingga pengguna dapat mengurangi emisi karbon dengan mengoptimalkan penggunaan listrik. Dan aplikasi ini dapat membantu pengguna memantau konsumsi listrik pengguna secara real-time, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan listrik. Kemudian profil instansi kerja praktik ini adalah Decoding, yaitu sebuah startup didirikan Januari 2015 dan memiliki tujuan untuk mengembangkan ekosistem developer Indonesia. Dan salah satu inisiatifnya adalah Merdeka Belajar atau MBKM, yang melalui program Bangkit Academy yang telah didukung oleh Google, Goto, dan juga Traveloka. Program ini terdapat cabang-cabangnya yaitu Machine Learning, Android, dan juga Cloud Computing. Yang di mana program-program ini dapat membantu mahasiswa Indonesia mempersiapkan karir di masa depan mereka. Dan ini adalah anggota tim kami, yang di mana terdiri dari 3 anggota yang machine learning, 2 anggota cloud computing developer, dan 2 anggota mobile developer, termasuk saya sendiri. Oke, dan untuk job description yang saya lakukan adalah saya memimpin tim yang terdiri atas 2 orang, di mana saya mengatur dan mengarahkan tim pengembang untuk mencapai tujuan proyek tertentu. Kemudian membangun aplikasi yang di mana kami merancang dan membuat semua fitur yang dibutuhkan oleh aplikasi. Dan kemudian juga kami menggabungkan data, yaitu menghubungkan aplikasi dengan sumber data eksternal seperti API ataupun TF-Lite. Dan juga menyempurnakan aplikasi, yaitu memastikan aplikasi berfungsi dengan baik dan memiliki tampilan yang menarik. Juga yang terakhir adalah menganalisis data, yaitu untuk menggunakan data untuk membuat prediksi dan meningkatkan aplikasi. Untuk timeline pengerjaan adalah di Oktober minggu 1 dan 2 itu masih analisis ide, minggu ketiganya dan sampai keempat itu adalah membuat alur rancangan, analisis kebutuhan, dan juga desain UI UX. Dan di November bulan 1 dan 2 itu implementasi rancangan, dilanjutkan di minggu kedua presentasi program review, dan kemudian di minggu 2 dan 3 itu revisi rancangan yang pertama, kemudian di minggu ketiga itu adalah presentasi progress review, di minggu 3 dan 4 itu adalah revisi rancangan kedua, dan kemudian di minggu terakhir November adalah melakukan presentasi akhir, testing, dan juga laporan akhir pada Desember. Dan ini adalah solusi yang telah ada pada aplikasi yang tersedia di marketplace, yang dimana ada MyEco dan juga Plan Mobile. Namun, MyEco dan Plan Mobile keduanya masih hanya menyediakan fitur real-time energy monitoring. Sementara Saber itu menyediakan automatic prediction, kemudian daily, monthly, dan weekly reporting, dan juga penggunaan IoT dan smart device integration.
Dan berikut adalah analisis species yang kami gunakan, yang dimana kami menganalisis berdasarkan performance, information, ekonomi, control, efisiensi, dan service. Dan di sini kami membandingkan sistem saat ini dengan aplikasi Saber yang kami usungkan. Dan ini adalah diagram alur perancangan solusi yang dimana dimulai dengan menentukan ide, kemudian analisis permasalahan, menentukan solusi permasalahan, kemudian ditanyakan apakah permasalahan dan solusi yang relevan. Jika tidak, maka kami kembali menentukan ide, dan jika iya, kami melanjutkan untuk menentukan fitur-fitur yang akan diimplementasikan, kemudian membuat schedule pengerjaan, membuat UI aplikasi, mencari dataset dan membuat model machine learning, mengembangkan API, pengerjaan fitur aplikasi, monitoring dengan advisor agar mendapatkan insight lebih banyak, dan juga evaluasi tim dan evaluasi proses sistem. Kemudian dilanjutkan dengan testing aplikasi dan selesai. Untuk kebutuhan hardware dan software adalah seperti berikut, yang dimana hardware itu menggunakan OS Windows 11, prosesornya Intel Core i5, memori 8GB, storage SSD 512GB, dan emulatornya menggunakan smartphone Android versi 11. Dan untuk softwarenya, kami menggunakan Android Studio di versi Koala 2024 pada awal tahun, dan juga bahasa pemrogram menggunakan Kotlin 1.9.20, dan untuk version control sistemnya menggunakan Git dan GitHub, kemudian Trello dan Google Meet. Dan ini adalah use case pada aplikasi Sabar, yang dimana user dapat mengakses Our Profile, akses halaman dashboard, akses prediksi pengguna listrik, login dan register. Dan tentunya tiga fitur yang di atas ini itu bergantung pada login dan register, yang dimana user harus dapat login dan register jika ingin menggunakan ketiga fitur yang di atas. Kemudian ini adalah activity diagramnya, di mana user untuk menu profile ini user menekan menu profile dan menampilkan profile user, dan user dapat mengakses profile mereka. Dan kemudian untuk menampilkan chart pengguna listrik itu user berada di halaman utama, kemudian menampilkan chart pengguna listrik, kemudian akses data dalam tiap 10 menit maupun tiap jam itu dapat dilakukan oleh user. Dan juga user dapat melakukan prediksi, yang dimana terdapat tombol prediksi pada halaman utama. Kemudian data tersebut akan diproses menggunakan model yang telah diintegritaskan ke dalam aplikasi, dan kemudian data tersebut akan mengeluarkan sebuah prediksi, dan prediksi itu dapat dilihat oleh user. Dan juga ini adalah login. Untuk login itu user masuk ke dalam aplikasi, pengguna masuk dalam aplikasi, kemudian menampilkan form login, kemudian memasukkan username dan password. Jika benar, maka jika benar, maka tampilkan ke halaman utama. Jika salah, maka user akan kembali ke menampilkan form login. Dan terakhir adalah register, yang dimana user masuk aplikasi dan kemudian menampilkan form register oleh sistem. Kemudian user memasukkan semua data. Kemudian jika valid seperti email, password dengan sesuai ketentuannya, maka sistem akan menampilkan halaman login dan user diminta untuk login. Jika tidak, maka halaman akan kembali ke form register. Dan juga untuk arsitektur aplikasi mobile yang kami gunakan, itu kami untuk view-nya itu menggunakan Jetpack Compose seperti yang bisa dilihat di sini. Dan juga view modelnya, kami menggunakan live data dan states, yang dimana live data dan states ini itu mencerminkan suatu refleksi dari clean architecture. Dan di sini kami juga menggunakan use case seperti dan repository dan juga service. Dan untuk untuk sumber dari datanya itu ada 3, yaitu database. Dan ini adalah retrofit, yang dimana ini berguna untuk mengambil data dari API atau konsum API, dan juga mengambil data dari model, yang dimana model ini digunakan untuk mendapatkan data prediksi. Dan untuk hasil proyeknya dapat dilihat di link berikut ini di github.com/capstone-saber.
Dan untuk mobile app-nya adalah seperti ini hasilnya, yang dimana di halaman utama atau dashboard, pengguna dapat melihat penggunaan listrik, dan juga dapat memilih tanggal, dan juga dapat melihat statistiknya atau chartnya. Dan pengguna juga dapat mengekspor data dari pengguna listrik yang telah ditampilkan. Dan juga di sini ada pengguna listrik secara deskriptif. Dan di bawah ini adalah tombol untuk prediksi pengguna listrik, yang dimana jika ditekan, maka dapat menampilkan prediksi pengguna listrik seperti berikut. Dan di sebelah kanan ini adalah halaman profile, yang dimana pengguna dapat pergi ke halaman ini untuk dapat melihat profile account atau profile information dan juga settings dari aplikasi. Dan berikut adalah hasil pengujian yang dimana jika login, dan kami akan memastikan bahwa fungsi login bekerja dengan benar, dan juga validasinya benar, itu adalah sukses. Untuk registrasi, itu fungsi registrasi bekerja dengan benar, dan juga termasuk validasi input telah sukses. Untuk edit profil adalah menguji kemampuan aplikasi untuk memperoleh informasi user, itu juga telah berhasil dilaksanakan. Untuk lihat cara pengguna listrik, itu juga telah berhasil dilaksanakan, di mana pengguna dapat melihat pengguna listrik sampai dengan tiap 10 menit. Dan telah berhasil. Dan akses prediksi pengguna listrik itu juga telah berhasil, di mana pengguna dapat melihat prediksi pengguna listrik mereka berdasarkan pengguna listrik mereka di masa lampau. Dan juga untuk integratif fitur, memastikan semua fitur terintegrasi dengan benar dan tidak ada konflik dalam logika atau penyimpanan data. Dan itu juga telah berhasil. Terima kasih telah menyaksikan, dan sekian saja presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di lain waktu.